Sip, ya. Halo guys, Hakim di sini dan ya setelah Light Gundam, gue kemarin seperti yang gue bilang ya kedapatan satu paket lagi ya, gue nitip satu lagi lah ini. Kan kedapatan gue nitip satu lagi. Walaupun gue bilang ini cukup bagus lah ya. Tapi ada contendernya ya dan ya gue juga suka ya kit yang jadi base dari kit yang akan gue review hari ini. Dan ya itu adalah G-Fred. Jadi ya mungkin kalau ini tuh bisa diibaratkannya kayak bensinnya unicorn lah ya, di seri unicorn ya. Jadi ini unit kedua dari unit 2 atau unit alternate atau tapi ya let's just say ini sister unit lah ya, sister unit dari si G-Cooks itu. Dengan mungkin tambahannya, bedanya lah tambahan. Ya mungkin ada tambahannya juga dengan perbedaan dikit ya di thruster bahunya. Kalau gue lihat ya di sini tuh dia thruster beda, sama kepalanya ya mirip kayak kucing sekarang. Ya itu kenapa ya as you know, mungkin itu kenapa gue suka. Dan ya mungkin kalau yang nyadar ya color scheme-nya itu color scheme-nya Eva. Jadi yang gue bilang di G-Cooks kemarin, tak kenapa malah jadi kenyataan di sini. Jadi gue excited banget buat nge-build ini. Jadi kita lihat aja sebelahnya, kita lihat singkat aja lah ya biar cepet lah ya. Nih untuk G-Fred ya hampir sama semua, cuman dia bedanya itu ada di kepala ya, kepala sama beberapa partnya lah yang kita akan lihat ntar. We'll see later. Armamentsnya juga masih sama, yang ada bedanya karena ya emang sister unit ya, jadi ada perbedaan yang banyak. Di sini juga nih cuma dikasih lihat ya front and back-nya sama yang unpainted state-nya, and that's it. Piece ini kita coba lihat aja isinya gimana, dan ya enak aja dia langsung build-nya ya, enak nih. Kita buka dan ada seret. Ini ini kayaknya yang build ini ya, apa kayak campaign gitu ya di Jepang. Jadi dia ada tambahan kayak bikin AR, augmented reality, sama nggak tahu. Gue masih payah dalam bahasa ngomong, dalam baca, jadi ya masih belajar sih. Yang beneran, dan ya itulah maksud. Ya di dalamnya ada 2 dan ya gua nggak tahu bagian mana, tapi ini copot kayaknya makin rifle depan nih copot. 3, 4, 5, tapi ya ini 6, 7, iya ya 7 runner, detailing stiker sama foil stiker ya, dan yang terakhir buku manual ya. Jadi segitu aja di dalamnya ya. Untuk runnernya ya dari 7 runner itu ya mostly dia ngambilnya dari G-Cooks ya, kecuali di runner F ya, mungkin cuma runner itu doang yang dia ditulisnya G-Fred ya. Cuman tapi ya semuanya selain dari F itu dia sign-nya G-Cooks ya. Jadi ini gue udah bisa bilang itu kayak 95%-annya lah ya itu mirip sama G-Cooks yang sebelumnya. Cuman bedanya di kepala sama beberapa part yang ada di sini, terutama ya daripada gue ini mungkin lebih enak gue ngejelasin pas lagi nge-build aja lah ya. Jadi let's see how it goes. Ya, yang pertama kita ke kepala dulu ya. Jadi ya di sini ada 2 udah gua pisah ya, moga sama soalnya ya tadi kayaknya ada mix up dikit, jadi ya gua gak tahu mana yang mana sekarang. Gua benci ini, gua benci gak ngeliat manual secara sama. Part-partnya sekarang tambah kecil ya gunplay ya, jadi matanya malah jadi tambah sipit ini ntar lama-lama. Ini bagian telinga harusnya dimasukin warna putihnya dulu ya, cuman gua agak seret ya, agak susah juga nih. Kayaknya ini agak susah nih ya buat kalau custom paint ya, karena ini agak seret pas lagi dipasang ya bagian telinga ini. Dan terakhirnya mikroskopik kecil banget, dan ya tadi hati-hati juga ya, ini bisa hilang, bahaya ini. Bukan hilang sih lebihnya sih, patah atau apa, ini agak susah ya. Tapi kalau udah dipasang lucu. Dan udah jadi
Ya ini nggak pakai stiker tadi. Tapi kelihatan lucu gitu kayak kucing ya. Like this. Oh, angin lucu. Tinggal yang satunya lagi dan ya kepalanya deh. Tapi sebelum itu gua kirim dulu. Cincin bandai, cikaya. Cukup banget tadi, ampun. Like I mean, ini kalau nggak hati-hati ini berasa kayak nampak loh. Ini sampai kameranya nggak bisa fokus loh. And look at my size, but ya dengan tangan gua kayaknya iya kelihatan kayak nampak loh kalau nggak hati-hati loh ini. What kind of engineering marvel needed to make this? And versi mulut kebukanya sudah jadi ya. Mulut kebuka atau gue bilang helmet ya, mungkin lebih ke helmet ya. Tapi ya kelihatan, well, it's a bit weird, weird internalnya gitu kan ya. But anyway ya, ini dua versi kepalanya. Kita lanjut ke bagian body. Well, itu buat gua ya, jadi cut aja bagian situ. Untuk body sebenarnya mirip kayak si Jikox ya, kayak si Jikox biasa ya. Jadi nih bisa gua bilang kayak redemptionnya ya, karena gua kagak ngerekam bagian ini di Jikox kemarin. Gak boleh tuh. So, ya ini bagian leher ya, gue bilang bagian apa ya, yang bagian bahu, nyambungin bahu sama kepala itu, nggak tahu. Tapi ya di sini tempat vulkan kan ya, jadi ya it's a bit interesting one sama kita ini. Ya jadi ini harus dimasukin ya, bagian abu-abu ini tuh harus masuk ke yang what is color is, gue nggak tahu, tapi ya intinya harus masuk ke dalam. Jadi ya ini agak tricky. Agak tricky buat masukinnya. Terus masukin, udah mulai kelihatan nih. Dan ya ini cuman the only green in this kit ya. Jadi hijaunya, kalau ada yang kenal hijaunya ya itu hijaunya dari hijau ya, you know what I mean lah. Dan tinggal pasang ke sini. Ya, dan bodinya udah jadi. Ya ini gak pakai stiker ya. Jadi ya kalau agak kurang kalau reket ya, karena ya bagian hijau-hijaunya itu agak susah juga buat tisu. Tapi ya kalau nggak dicat kayak gini, atau nggak dipakai, atau nggak kalau nggak dipakai stiker ya. Bagian tangan ini mirip sama Jikox ya sebenarnya. Jadi agak inget sama gak inget juga jadi satu, tapi ya sebenarnya mirip ya. Jadi ya, well, secara teknis gue bisa aja bikin tanpa ini ya. Ini udah gue buat dua ya, jadi ya ini satu tangan, satu lagi ya buat bahu. Jadi gue buat dua bahu sekarang. And so amazing. Yap ya, gue lupa potong bagian nih. Jangan lupa motong lagi. Gue udah berapa kali lupa motong dalam satu video ini. Sama ini yang putih ini jadi kayak GN Drive ya. Terus masukin ke sini. Udah mulai kelihatan bahunya. Terus masukin ke sini. Ya, kenapa bermain GN Drive konnya. Terus kita lanjut ke bagian tangan, dan ya ini harus bagian kaki ya, malah langsung dua. Bagian kaki. Kaki tangan nih. Ini terus ya so biasa lo lagi. Terus ambil bulat siram kesini lagi ya, seperti biasa lo lagi. Ayah macam mana lah nih saya nih, terus mana ini skin, terus pasang bagian ininya, kasih barisan
we go. Pasang merah nih dan bagian bahunya. Kan? Ya, jadi satu lagi. Ya tinggal lengan satunya lagi ya. Cuman ya gue belum potong jadi ya gue kelarin di off cam aja. Belum maghrib jadi ya lanjut aja lah. Gue abis ini ada acara lagi dan ya gue dulu waktunya. So ini bagian kaki ya, kaki sebenarnya sama juga bagian cukup saya emang BSG Jeep. Kalau dibilang sama ya iya, dibilang enggak pun juga enggak juga ya, mungkin bedanya cuman colornya doang ya, color. Dan ya kalau mau pasang stiker di sini segera aja karena ya menurut gua paling rempong ya kalau mau post surgery gitulah ya istilahnya. Tapi kali ini gua pakein aja lah ya buat kalau suka kita coba aja deh ya buat tipe-tipe perfeksionis yang agak males juga buat bongkar ulang ya. Jadi ya kita udah sambil tes aja deh, main gampang lah ya. Cuman emang orientasinya agak sulit ya karena emang kita coba dulu nggak pakai stiker. Nanti paling di review gue juga kasih sih. Terus pasang juga bagian bawah kayak guardrailnya ini ya. Bagian bawah sini nih. Dan ini udah gue pre-build jadi ya selesai ya dengan gerakan yang bagus dan cukup semang keren sih ya, tinggal build satunya lagi dan ya kita almost sudah ya kecuali backpack sih satu lagi habis itu baru kelar. Ya untuk selanjutnya bagian belakangnya ya ini yang paling intuitif ya dari thruster ini karena bagian dalamnya ini dipisah. Kalau kemarin itu dia bagian dalamnya itu nyatu ya jadi satu ya, jadi agak susah buat di repaint ngikutin animenya. Jadi gue bersyukur banget ya ini bisa gitu ya, jadi gue nggak terlalu nge-hassle lah buat nge-repaint ya. Ya soalnya kemarin gue coba nggak nge-repaint bagian dalamnya ini dan ya itu rempong banget. Jadi gue I like this juga inilah agak beda lah ya daripada yang lain ya. Dan ya ada assemble, kita harus assemble seluruhannya ya. Bisa kita review semuanya selesai dan ya kita pasang satu-satu. Yang paling pertama kepalanya dulu. Nah bagian kaki ini agak unik ya soalnya dia harus di vertikal dulu 90 derajat baru iya bagian mana bentar vertikal dulu biar bisa masuk. Kalau udah masuk baru puter ya, jadi agak unik ya. Kalau bagian jikok yang bagian ini agak unik, jadi ya gini dulu baru diputer dan ya jadi agak susah ya buat dikeluarin ya. Which is a good design, but ya kalau kadang ada orang yang agak maksa jadi malah rusak bagian sininya ya. And lastly backpack Hairu masuk dan ya terjadi. Ya oke, jadi kitnya udah jadi dan ya kesan pertama gue ya pas gue lagi bikin ini tuh ini plugnya mirip banget deh sama Jikox ya. Jadi kalau kita ya let's just say selain dari warnanya ya itu hampir ya let's just say 90% mirip lah ya. Jadi ya kayaknya kalau udah bikin Jikox ya kayaknya lu bisa bikin ini lah dengan mata tutup gitu ya. Tapi adalah ya bedanya ya selain dari warnanya yang sekarang kelihatan evangelion sekali ya, selain itu kita lihat satu saja ya mungkin selain dari warnanya yang dengan ciri khasnya Kara Studio yang pakai untuk Eva Unit 2, perbedaan secara fisiknya ya itu di kepala ya, yang paling menonjol itu di kepala. Jadi sekarang itu kepalanya dia mirip kayak kepalanya kucing ya, jadi entah kenapa Jifret ini jadi kelihatan lucu gitu ya. Well, as you know, gue suka kucingnya, jadi ya dia lihat kayak kucing banget dan lucu ya gitu, jadi kayak imut gitu. At least kepikiran kucing lah ini lah kalau ini kak. Terus yang lainnya di bagian bahu dia itu sekarang lebih runcing, jadi mirip kayak GN Drive nya double core ya. Ya tak kenapa gue malah pikirannya siapa segini ya. Jadi terus ada nozzle di bagian main thrusternya dia jadi lebih runcing lagi juga. Dan ya mungkin kalau yang nggak nyadar di bagian bawah juga beda ya. Jadi di bagian yang agak trail atau apalah gue nggak tahu, I don't know how to say it, but di bagian itu dia juga beda ya. Jadi kalau yang jadi di bagian Jikox itu dia itunya, nah yang kali ini dia itu nggak nyambung ya, bukan nggak nyambung ya, lebih kayak dipisah ya kali ini ya. Jadi dia kayak kelihatan lebih what can I say, lebih tajam lah ya di bagian G-Fret ini. Kalau di Jikox kan kelihatannya kayak ada kok kayak sebenarnya tuh bolong tapi kayak nanggung gitu. Nah yang ini tuh kayaknya mau dibilang diperbaiki, iya enggak juga, kayak
kayak dia punya karakteristik sendiri lah ya di setiap kitnya itu ya, di setiap di G-Fresh itunya lah ya. Ya selain dari itu dia ada satu tambahan lagi ya, yaitu gunrack ya. Jadi kalau yang belum tahu mungkin di filmnya itu apa, dia nggak apa di oke di awal-awal ya, di awal-awal G-Cooks itu dia nggak bisa naruh apa beam rifle-nya ya, nggak bisa nyimpan lah ya dimanapun berada itu, dan pada nanya-nanya gitu kan, di mana ini naruhnya gitu kan. Terus pas di episode terakhir dia diliatin, oh ya di belakang, dan ya akhirnya diperbaiki dengan tambahannya itu ya itu. Jadi untuk menggantikan apa gunrack ya, atau bilangnya istilahnya gunrack ya, dia nambahin untuk gantiin sih, untuk mengkompensasi hal itu. Nah yaitu, jadi dia nambahin gunrack di belakang dengan mengorbankan 1 mili mungkin di atas ya, mungkin kalau kita lihat di sini ya, di bagian bawahnya itu jadi kayak nonjol dikit bagian bawah. Nah ya situ, nah yaitu attachment gunracknya. Jadi mungkin kalau dipakai kayak gini jadi kelihatan agak aneh ya. Cuman kalau pas di stand base mungkin masih oke. Tapi masih bagus lah, ada gunracknya lah ya. Dan ya mungkin di Admium unit di yang versi final battle-nya si G-Cooks udah disediain juga ya. Jadi kayak unfortunate tapi untung, kayak oke dan nggak oke lah ya buat orang-orang yang beli G-Cooks awal-awal ya. Ya tapi it's still good kit as a base gitu lah ya. Dan ya untuk senjatanya di kit ini tuh sebenarnya sama semua ya, kayak G-Cooks biasa itu dia ada beam sabernya, ada beam rifle-nya, sama yang big ya, sama ada Vulcan guns lah yang gue bilang di build sebelumnya. Sama ada satu lagi di sini, yaitu ya di kepalanya itu ada beat ya. Jadi beatnya kecil dan ya warna putih, beatnya kecil, dan ya dia kelihatan kayak telinga kucing, jadi lucu gitu ya. Dan ya mungkin lanjut aja. Saking kecil ya beat ini di atas. Nah, kita zoom dulu. Wait. Saking kecilnya itu, saking kecilnya ini ada adaptornya sendiri, dan ya sayangnya adaptornya warna abu-abu sih. Jadi kalau yang gue inget tuh di animenya itu dia beatnya itu dia nggak ada ya abu-abunya itu ya, tapi demi bisa sambungin dan demi bisa diterbangin gitu, jadi dia harus pakai abu-abunya itu. Dan well, I mean kayak oke dan nggak oke gitu ya, kayak abu-abu gitu. Mungkin bisa lah pakai clear, tapi ya as we can see di sini tuh hampir semuanya itu solid color ya, hampir nggak ada clearnya ya. Ya emang nggak ada clearnya sih di sini, dikit ini sih. Jadi kayak agak buang-buang plastik juga kalau mau pakai clear parts ya. Oh ya, sama satu lagi untuk nerbangin ini ya, ini beatnya maksudnya, bukan kepala, bukan kitnya ya. Itu dia bisa pakai attachment yang beat attachment dari Witch from Mercury ya, yang kecil-kecil itu, yang dijual terpisah, yang biasanya buat nerbangin apa ya kalau di area lead ya, shieldnya itu ya, gue lupa itu apa namanya. Itu dan ya itu dijual terpisah, dan kayaknya udah mulai agak jarang juga di sini. Jadi kayaknya kalau yang gue lihat ya di abu-abunya itu, kalau di abu-abunya sih ya, di ininya lah, di attachmentnya itu dia lubangnya 3 mili, jadi harusnya apapun yang punya pad 3 mili itu harus bisa lah ya dipakai buat ngebangin beatnya ini. Dan ya, oh ya satu lagi aksesorisnya yang ini tuh ada satu lagi itu, yaitu yang versi buka ya. Jadi ya kepalanya ada 2 versi ya, versi tertutup yang sekarang sama versi terbuka yang ada isinya warna merah ya. Mungkin atau ada yang bilang mirip kayak anime yang dikerjain sama Kara juga, cuman ya you know what I mean lah, udah sering gue omongin di sini. Jadi ya dia mirip kayak open mouth-nya lah ya, seri open mouth-nya kayak wah gitu kan. Ya itu buat nyolok ke senjata baru dari Zion. Jadi ya, tapi ya lumayan juga lah ya, dikasih separate head ya, daripada dijadiin satu di sini yang bakal jadi rempong lagi
Ya setelah untuk movement dia emang plek-plek aja jadi sebenarnya sama ya seperti yang gue bilang seperti yang Jikook itu dia mirip kayak Tokai Senki dan ya menurut gue ini kayaknya evolution ya dari Gundam awal yang pakai double jointed terus ke Gelbook yang pakai yang di tangan kayaknya dia cuma eksperimen ya kalau single joint dia gimana reaksinya sama ya, mungkin bisa dipakai enggak dan ya sekarang di Jikook itu dia pakai single joint juga di bagian bawah jadi kayaknya evolusinya makin lama makin disimplified lah ya di bagian jointnya ya mungkin kecuali di Light Gun Cannon ya yang dia masih pakai double jointed dan katanya emang buruk sih performance saya jadi dia menuju ke arah yang benar. Oke, secara overall menurut gua tentang kit ini ya sebagai kit kedua dari Jikook menurut gua agak nanggung iya nggak pun juga iya jadi gua balikin lagi lah ke lu pada lah ini kalau mau beli ini tuh sesuai selera aja mungkin kalau yang mau koleksi semua seri Jikook mungkin ini worth it atau kalau mungkin yang suka sama kepalanya kayak gua ya gue suka malanya ini ya gue lebih saranin beli ini ya daripada kit yang lain ya ya at the end of the day kalau mau beli ya seri yang antara atau inilah atau yang masih bimbang lah nih gue beli yang G-Fred atau Chicax gitu ya menurut gue ya sebenarnya sama gitu ya isi internalnya itu sama cuman ya mungkin ya tapi mungkin kalau di G-Fred itu ada beberapa knick-knacksnya lah ya buat ekstra tambahan ya kayak gun rack itu salah satunya dan beat telinga yang lucu sebenarnya ya jadi kalau gue pribadi ya mungkin terserah lu pada lah kalau gue pribadi gue bakal milih ini sih karena gue bilang tadi ini kan telinganya lucu cuy ya mungkin that's it from me guys dan ya sampai jumpa di video selanjutnya and happy coding guys.